Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview token HPB via IDR di Indodax teman-teman ya. Marketnya dari harga low 153 dan dia sempat breakout ke high 168, kemudian koreksi sekarang posisi 165 dan stagnan. Token ini teman-teman, kalau mau masuk jangan masuk posisi HPB di harga 165, lebih baik kita menunggu market di saat koreksi lagi karena ini masih akan berpotensi koreksi lagi di bawah 165. Lebih baik kita wait and see dulu, menunggu ya ketika market ya sudah kondusif. Sekarang ini posisi dia stagnan atau sideways, ini spekulasi untuk kita masuk ya. Lebih baik kita sabar, wait and see ya, menunggu momen yang tepat untuk masuk. Nah, market HPB teman-teman sebelumnya sudah menunjukkan indikasi akan pump. Tuh ya, kita lihat candlesticknya ya. Dari posisi stagnan dia pump lantas koreksi lagi sampai 152 ya. Artinya sudah beberapa jam maupun kemarin sudah ada percobaan ingin pump tapi belum kuat marketnya ya. Jadi volume belinya belum antusias. Nah, ini sudah menunjukkan juga tuh teman ya. Dari sebelumnya 151, 152 dia breakout ke 177 sempat ya. 177, kemudian koreksi lagi 177, dihantamnya lagi ke 154. 154 mungkin yang kejar kereta di 177 sangkut kurang lebih kurang lebih 15%. Sangkut 15% kalau yang nggak tahan ya, dihantamnya 3 hari nggak ada pergerakan, bahkan belum recovery, candle doji terus, mungkin banyak juga yang cut loss ya, yang khawatir ya, karena trader para scalper itu biasanya gitu, nggak mungkin lama-lama dia tahan. Kalau sehari 2 hari tidak ada pergerakan untuk menjemput sangkut ya, kalau sangkut masih 10-15% atau 20%, biasanya banyak yang cut loss. Itulah pada umumnya scalper, apalagi scalper yang pakai nafsu mainnya ya, sekali beli dihantamnya all in. Nah, itu biasanya nggak tahan lama karena dia habis amunisi. Ketika habis amunisi, sangkutnya tidak kejemput, maka dia akan mengambil tindakan cut loss. Tapi kalau dia belinya bertahap, ya, seumpama dia beli 500.000, kemudian sangkut, ya nyantai aja, nggak usah perlu di cut loss. Biarkan nanti kejemput juga kan, justru kita main di harga bawah. Tuh. Jadi pandai-pandai saja kita menyikapi dalam trading spot teman-teman ya, apalagi pemburu cuan harian maupun zaman yang namanya scalper ya. Kecuali teman-teman seorang holder ya, memang membeli token itu pakai uang dingin sehingga tidak harus cepat-cepat mengambil take profit. Apalagi kalau teman-teman sudah yakin mengenai project token yang dibeli seperti HBB, supaya yakin bahwa project ini akan naik, token ini akan bullish lebih tinggi lagi, ya mungkin di hold kalau menggunakan uang dingin. Tetapi kebanyakan para trader jarang menggunakan uang dingin ya. Kebanyakan uangnya setengah panas setengah dingin. Jadi kalau bisa beli hari ini, jam ini, 1 jam 2 jam kemudian sudah cuan, loncat. Nah, kalau sangkut dalam hitungan 4 jam 5 jam ke depan nggak kejemput, itu sudah mulai gelisah. Apalagi sampai sehari sampai 2 hari tidak kejemput sangkutnya, tidak recovery, maka akan mengambil tindakan ya yang namanya cut loss. Jadi kadang untung kadang rugi kalau yang namanya cut loss ya. Tetapi kalau yang pandai menyikapi, dia tidak all in, nah itu bisa jadi pemenang. Ya, tidak terburu nafsu, dia ingin masuk ketika market bullish, dia tuh justru mengambil tindakan wait and see, menunggu marketnya betul-betul koreksi dan sudah memang betul-betul tidak liar lagi candlesticknya, lantas baru memutuskan untuk menentukan open posisi masuk. Nah, itu yang kadang-kadang scalper yang cerdas ya, dia cuan walaupun kecil diambil, nggak usah perlu ingin profit 100% ke atas, nggak perlu. Kalaupun 10-20% teman-teman nggak apa-apa diambil walaupun kecil ya, beli 1 juta, kalau 20% 200.000 sampai mau kasih. Kalau dalam sehari 3 kali potensi modal mandir tuh market ya, bisa cuan 60%, kita 600.000, ya sudah nggak usah trading lagi, jual semua besok lagi ya. Jadi harus pandai-pandai kalau para scalper. Kalau nggak pandai ya bukannya profit tapi sangkut.
Apalagi amunisi sama santing cuma segitu-gitunya ya. Ketika sangkut tidak berdaya lagi kita. Tidak bisa main lagi ya. Ketika lihat market lain ada yang terbang, pasti panik, mau kejar kereta lagi, jual cut loss, pindah ke sana, pindah ke koin yang baru terbang. Ternyata sama, market berbalik arah ke bearish lagi, lantas sangkut lagi, cut loss lagi. Nah, habis lama-lama deponya teman ya. Jadi harus menyikapi dengan cermat dalam menganalisa suatu koin yang lagi terbang, dan juga untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual harus melakukan riset yang lebih dalam. Ya teman ya, lakukan riset yang lebih dalam ya terhadap koin yang akan dibeli untuk menentukan open posisi masuk. Jadi HPB, teman-teman jangan terburu nafsu mau masuk, lebih baik tenang-tenang saja, tunggu marketnya ya. Bila perlu kita antrikan di harga 158. Ya, itu kan low 155. Kita pasang aja 158. Kalau dia ingin kembali ke harga awal low 153 kayaknya enggak, tapi siapkan backup. Tetap siapkan backup. Persiapan ya. Untuk di bawah harga low 153 10% sampai 20%. Artinya 135 sama 120 kita pasang. Cadangan ya. Nah, jadi masuk posisi 158 ada, di bawah 10% di bawah harga low ada, 20% di bawah harga low ada. Nah, itulah untuk mencermati sebagai scalper. Dan jika sudah cuan, take profit ya, gak usah masuk lagi. Karena kita bukan holder, kita memang pencari atau pemburu cuan harian maupun jaman. Jika sudah cuan, loncat. Gak usah lama-lama ya. Besok lagi trading, gak usah trading lagi. Kalau beli 2 juta udah dapat 30%, 600 ribu sudah stop. Besok lagi ya. Cuma kadang-kadang tangan kita gatel, masih akan beli lagi. Akhirnya yang profit 600 ribu ketika masuk yang kedua dihantam sekaligus sangkut. Profit 600 ribunya hilang, lantas modal pun ikut sangkut. Akhirnya cut loss. Nah itulah teman-teman ya. Terus pandai-pandai dan cermat-cermat dalam melakukan riset sebelum memutuskan membeli kripto. Dan juga pandai-pandai dan cermat-cermat dalam memutuskan open posisi masuk untuk membeli dan juga open posisi jual ketika profit ya. Semoga cuan yang bermain di token HPB ya. Sampai di sini mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.